Nah, hari ini kita akan belajar mengenai integral tentu ya atau integral tertentu. Nah, di sini untuk integral tentu bisa dilihat dinotasikan dengan integral fx terhadap x pada untuk selang A sampai B ya, maka hasilnya adalah hasil integral fx yaitu f besar x ya dengan selangnya dari A ke B sama dengan FB dikurangi FA. Nah, di sini bedanya nanti jika integral tak tentu ya pada pertemuan kemarin itu nanti ada plus C di akhir dari sebuah integral. Tetapi kalau pada integral tertentu atau integral tentu maka plus C-nya hilang ya, diganti dengan ini. Kita masukkan B ya, FB dikurangi FA. A dan B ini adalah batas-batas pengintegralan. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal. Ya, kita lihat contoh soal nomor 1. Di sini integral x pangkat 3 terhadap x dari min 2 sampai 2. Nah, berarti langkah pertama adalah kita integralkan dulu x pangkat 3-nya. Ingat rumus integral dari x pangkat 3, kita lihat rumus integralnya dulu sambil mengingat. Nah, di sini ya, kalau ada integral x pangkat n dx, maka integralnya adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1. Nah, sekarang kita masukkan. Di sini tadi dia x pangkat 3. Berarti n-nya adalah 3. Maka hasil integral dari x pangkat 3 yaitu 1 per 4 x pangkat 4. Sebenarnya ini boleh nulisnya adalah x pangkat 4 per 4 itu boleh ya. Bisa juga ditulis seperti ini. 1 per 4 kali x pangkat 4 juga tidak masalah. Nah, jangan lupa setelah kita integralkan ada kurung siku di sini ya. Kurung siku ini menandakan bahwa dia sudah dalam bentuk setelah diintegralkan. Nah, setelah diintegralkan jangan lupa diberi kurung siku, kemudian dikasih selang. Selang bawah min 2, selang atas yang 2. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan selang atas, kita masukkan pada fungsi fx ini. Menjadi 1 per 4 kali x-nya kita ganti dengan 2 yang atas dulu, 2 pangkat 4, kemudian dikurangi, nah ini tandanya pasti dikurangi ya, dikurangi fungsi fx-nya kita ganti dengan selang yang bawah, min 2. Jadi, min 1/4 kali x-nya kita ganti dengan min 2, di sini min 2 pangkat 4. Nah, 1/4 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 dibagi 4 dapat 4 ini. Kemudian tanda kurang dari sini. Kemudian di sini min 2 pangkat 4 itu juga 16. 16 bagi 4 yaitu 4. 4 dikurangi 4 adalah 0. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Di sini integral x kuadrat plus 4x dx dari selang 0 sampai 2. Nah, jadi kita integralkan dulu. X kuadrat kita integralkan menjadi 1 per 3x pangkat 3. 4x, ini plus ya, plus 4x kita kuadratkan menjadi 4 per 2, x pangkat 2 ya. 4 per 2 kan 2, berarti bisa kita tulis 2x kuadrat. Kemudian jangan lupa kurung siku ya, karena sudah diintegralkan. Jangan lupa selangnya ditulis 0 sampai 2. Nah, setelah ditulis seperti ini, kita masukkan 2 ke dalam x. Kita gantikan x yang berada di dalam kurung siku ini dengan 2. Jadi sepertiga 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 kuadrat. Dikurangi, nah dikurangi nilai x di dalam kurung siku ini kita ganti dengan yang selang bawah. Jadi sepertiga kali 0 pangkat 3 plus 2 kali 0 pangkat 2 kurung siku tutup. Nah ini kita hitung ya, 8 per 3, 2 pangkat 3 itu 8, 8 per 3 plus 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 2, 8, ya, dikurangi,
ini 0, ini 0, berarti 8/3 ditambah 8 yaitu 10, 2/3, seperti itu. Nah, sekarang lihat yang nomor 3. Nah, ternyata untuk mencari integral tertentu atau integral tentu bisa saja kita lakukan pada bentuk integral fungsi trigonometri. Contohnya seperti ini. Integral cos kuadrat x dx dari 0 sampai pi per 2. Nah, caranya kita ubah dulu cos kuadrat x ya menjadi bentuk ini. Nah, jangan lupa kita bisa menggunakan persamaan trigonometri ya, fungsi trigonometri. Mungkin di pertemuan yang kemarin bisa dilihat di bagian ini ya. Gitu. Nah, kembali ke soal. Di sini cos kuadrat x berubah menjadi setengah kali 1 plus cos 2x dx untuk selang 0 sampai pi per 2. Nah, ini sebelum menjadi ini ya. Nah, sebelum menjadi ini sebenarnya ini ada satu langkah lagi. Nah, saya tuliskan ya, satu langkah lagi di sini. Integral nol ini pi per 2 pi-nya kita tulis pi per 2. Di sini setengah kali 1 yaitu setengah. Kemudian plus setengah kali cos 2x bisa kita tulis di sini berarti setengah cos 2x dx. Nah, baru ini. Di sini kita kalikan dulu ya, setengah kali 1 setengah, setengah kali cos 2x ini. Nah, kemudian setengah kita integralkan ya, yang di dalam ini. Setengah kita integralkan menjadi setengah x. Kemudian setengah kali cos 2x sama dengan setengah kali setengah sin 2x. Setengah kali setengah adalah 1/4. Nah, 1/4 sin 2x. Di sini muncul kurung siku karena sudah diintegralkan, kemudian untuk selang 0 sampai pi per 2. Nah, sekarang kita masukkan selang yang atas di dalam untuk mengganti x di bersamaan dalam kurung siku. Setengah kali pi per 2 ditambah 1/4 kali sin 2 kali x-nya kita ganti pi per 2. Nah, di sini ini kurang tulisan ya, karena belum dimasukkan yang berada di dalam selang yang bawah. Nah, dikurangi kurung siku setengah kali setengah kali 0 ya, x-nya kan 0 ditambah seperempat kali sin 2 sin 2 kali 0. Sin 2 kali 0 itu 2 kali 0 kan 0. Sin 0 adalah 0 ya. Berarti setengah kali 0 juga 0. Sehingga diperoleh ini. Sehingga diperoleh sama dengan setengah ini ya.
Pi per 2. Nah, ini saya tuliskan di sini saja biar lebih pas. Nah, berarti hasilnya adalah setengah kali pi per 2 ya. Berarti pi per 4. Di sini pi per 4 ditambah, nah, sin 2 kali pi per 2, 2 dibagi 2 kan habis, berarti menjadi sin pi. Nah, sin pi itu kan 180. Sin dari 180 adalah 0. Nah, berarti ini bisa kita tulis 1/4 kali 0. Maka hasilnya adalah pi per 4. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat pada latihan soal ini. Nah, sekarang lihat nomor 1. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita integralkan dulu. 1 kita integralkan, dikurangi ya. X kuadrat kita integralkan seperti biasa. Kemudian kita masukkan selang atasnya ya. 1 kita masukkan ke hasil integral tadi, dikurangi. Hasil integral kita masuki dengan negatif 1 ya. Jadi misalkan nanti ketemu hasil integralnya berapa ya, hasil integralnya ini masih dalam X, kemudian kita masukkan ke nilai 1, nanti hasilnya berapa, dikurangi hasil integralan tadi, X-nya kita ganti dengan min 1. Kemudian lihat yang nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, soal fungsi fx ini kita ubah dulu. Yang awalnya dalam bentuk akar, kita buat dalam bentuk pangkat. Jadi akar X, di sini bisa kita ubah menjadi X pangkat setengah. Ya, kemudian ditambah 1 per akar X, karena 1 per berarti nanti pangkatnya negatif. Ya, dimana ini akar X, dia kan X pangkat setengah. Kemudian karena dalam bentuk per berarti menjadi X pangkat min setengah. Kemudian ini diintegralkan seperti biasa, kemudian kita masukkan selang atas dikurangi yang selang bawah. Nah, dalam menyelesaikan soal nomor 2, kita perlu mengingat ya, bahwa min setengah ditambah 1 itu sama saja dengan min setengah ditambah 1 per 1. Kemudian kita samakan penyebut. 2 bagi 2, 1. 1 kali min 1, min 1. 2 bagi 1, 2. 2 kali 1, 2. Ya, min 1 ditambah 2 adalah 1. 1 per 2. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 ini caranya seperti biasa. Ya. Nomor 3 ini caranya seperti biasa, ini 2 min X kita integralkan terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan selangnya, selang atas dikurangi selang yang bawah. Kemudian nomor 4, carilah nilai P bila diketahui integral X kali 1 min X terhadap X pada selang 0 sampai P sama dengan 0. P-nya lebih dari 0. Nah, maka ini kita kalikan dulu ya. X kali 1 dapat X. X kali negatif X dapat min X kuadrat. Kemudian X dikurangi X kuadrat. Nah, ini kita integralkan terlebih dahulu. Nah, baru nanti hasil integralnya kita masukkan selangnya, selang atas yaitu P dikurangi selang yang bawah. Nah, dalam mengerjakan soal nomor 4, kita perlu mengingat yaitu ini. Ya, bagaimana cara memfaktorkan dari setengah X kuadrat min sepertiga X pangkat 3. Nah, di sini agar pecahan ini hilang, maka kedua ruas kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. Nah, penyebutnya ini adalah 2 dan 3. Berarti kedua ruas kiri kita kalikan 6, ruas kanan kita kalikan 6. 6 didapat dari mana? 6 itu KPK dari 2 dan 3. Ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Nah, setelah kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan, 6 kali setengah X kuadrat, 6 kali setengah adalah 3. Maka hasilnya adalah 3X kuadrat. Kemudian 6 kali min sepertiga X pangkat 3, minnya kita tulis dulu. 6 kali sepertiga dapatnya 2, 2X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, di sini
Di sini sama-sama punya ini X kuadrat ya. Di sini X pangkat 3 itu kan bisa kita ubah menjadi X kuadrat kali X. Nah, sehingga bisa kita keluarkan min X kuadrat. Nah, ini saya beri, ini sebenarnya langkahnya loncat ya, saya beri tambahan di bawahnya. Jadi awalnya seperti ini. Ini dipindah di depan. Nah, awalnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita keluarkan yaitu min X pangkat 2 ya. Kenapa kok yang dikeluarkan X pangkat 2? Kenapa tidak X pangkat 3 ya? Karena kalau kita keluarkan di X pangkat 3, padahal ini kan pangkatnya lebih kecil dari yang 3, jadi tidak bisa. Jadi kita ambil pangkat yang kecil, paling kecil. Di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 2, berarti yang kita keluarkan adalah X pangkat 2. Nah, di sini kita keluarkan minus ya, agar nanti di dalam ini tidak ada minusnya. Sehingga yang kita keluarkan adalah min X kuadrat. Min X kuadrat kali berapa? Yang hasilnya min 2X pangkat 3. Nah, di sini min X kuadrat kali 2X. Ya, itu kan dapat ini, min 2X pangkat 3. Atau cara lain, min 2X pangkat 3 dibagi min X kuadrat, maka kita dapat 2X. Ya. Kemudian plus 3X kuadrat dibagi min X kuadrat. Nah, ingat ini plus ya, padahal ini pembaginya min. Jadi hasilnya nanti akan min. Ya, berarti plus 3X kuadrat dibagi min X kuadrat, maka hasilnya adalah min 3. Sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis min X kuadrat sama dengan 0 atau 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kalau min X kuadrat sama dengan 0, berarti otomatis X-nya adalah 0. Ya kan? Karena min 0 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Tidak ada min 0 ya, hanya ada 0 saja. Kemudian 2X min 3 sama dengan 0. Berarti 3-nya pindah ruas menjadi 2X sama dengan 3. Jadi X-nya adalah 3/2. Nah, ini nanti yang harus kita ingat dalam menyelesaikan soal nomor 4. Kemudian nomor 5. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5, nah ini kan kita diminta untuk membuktikan ya bahwa hasil dari ruas kiri sama dengan hasil dari ruas kanan. Ya kita tinggal mencari ruas kiri, dicari menggunakan aturan integral tertentu, ya integral tentu. Kemudian yang ini juga kita cari menggunakan integral tentu. Yang ruas kanan kita juga cari dengan menggunakan aturan integral tentu. Kemudian kita bandingkan hasil di ruas kiri dan hasil di ruas kanan sama atau tidak, seperti itu. Kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6 ini 1 per akar X dx. Nah, kita ubah dulu 1 per akar X. Nah, ini bentuknya 1 per ya, jadi nanti pangkatnya negatif. Nah, berarti X-nya di sini karena akar, ini kan akar pangkat 2 ya. Kalau akar pangkat 2 kan tidak usah ditulis 2-nya. Jadi, ini X-nya ditulis X saja, berarti dia dianggap X pangkat 1. Jadi akar X sama dengan X pangkat 1/2. Karena dia bentuknya 1 per, berarti X pangkat min setengah. Gitu. Kemudian X pangkat min setengah diintegralkan seperti biasa. Kemudian kita masukkan selang selang atas dikurangi selang yang bawah. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini kita integralkan dulu sin X-nya menjadi hasil integral. Kemudian kita masukkan selangnya ya, selang atas dikurangi selang bawah untuk mengganti X-nya dari hasil integral nanti. Kemudian nomor 8. Ini sama ya, kita cari integral dari sin 2X berapa. Nah, tentu saja nanti masih ada X-nya. Kemudian nanti X-nya kita masukkan selang atas, nanti hasilnya berapa, dikurangi nilai X-nya kita masukkan yang selang bawah. Nanti hasilnya pengurangan adalah hasil dari soal nomor 8 ini. Kemudian nomor 9 caranya sama, yaitu yang di dalam kurung ini diintegralkan terlebih dahulu. Kemudian nanti hasil integralan kita masukkan selang atas untuk mengganti X. Nanti hasilnya berapa, dikurangi selang bawah 0 ini mengganti X-nya untuk hasil integral. Kemudian dikurangkan hasilnya ketemu.
Begitu juga untuk nomor 10 ya. Cos X ini diintegralkan terus seperti biasa. Kemudian hasil integralnya X-nya kita ganti selang atas dikurangi hasil integralan dengan X-nya diganti dengan selang bawah. Maka hasilnya tinggal dikurangkan maka ketemu. Seperti itu.